Sekali lagi, Brasil dan Argentina tetap akan punya kans menjadi juara, tetap kandidat calon juara, tetapi faktor pelatih harus diakui bahwa pelatih-pelatih Eropa sedang dalam posisi terdepan dalam konteks evolusi, dalam konteks perkembangan taktikal, perkembangan kepelatihan di sepak bola dunia. Faktor itulah yang membuat prediksi dan asumsi saya Qatar 2022 akan tetap menjadi milik negara sepak bola asal Eropa. Oke, balik lagi di Gocek. Bung Toel masih tentang Piala Dunia karena Piala Dunia sudah sebentar lagi, tepatnya 20 hari menuju Piala Dunia 2022 atau Qatar 2022. Nah, saya akan bahas tentang prediksi, tetapi prediksinya tentu dari sudut pandang yang berbeda. Saya mau kasih angle tertentu pada sudut pandang prediksi saya, kira-kira siapa yang punya peluang atau kans besar untuk jadi juara di Piala Dunia Qatar 2022. Namun sebelum itu saya perlu sampaikan bahwa video ini dipersembahkan oleh Next Parabola, official broadcaster World Cup Qatar 2022. Gak bisa nonton Piala Dunia, gak guna nih. Hey, pakai Next Parabola aja. Kok nonton bola di HP? Pakai Next Parabola aja. Bro, ngapain beli TV baru? Beli Next Parabola aja. Bisa ditonton di mana saja tanpa kuota internet. Nonton bola, ingat Next Parabola. Di Next Parabola, live semua pertandingan dan eksklusif. Jadi inilah Next Parabola. TV satelit yang menggunakan receiver dan antena parabola seukuran piring hanya 45 cm. Dapat menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia dengan kualitas gambar yang jernih atau HD. Nah, kalau yang ini adalah Next Video. Jadi bagi kalian yang tinggal di daerah dengan koneksi internet yang lancar, bisa pakai produk baru Next Parabola yaitu Next Video. Kolaborasi Next Parabola dan Video. Next Video ini adalah receiver berbasis Android dan dapat nonton semua tayangan terupdate di aplikasi video. Jadi segera saja berlangganan karena Piala Dunia sudah dekat. Karena Next Parabola menjadi official broadcaster di Piala Dunia Qatar 2022 live dan eksklusif, menyiarkan semua pertandingan. Selain itu Next Parabola juga menjadi official broadcaster BRI Liga 1, English Premier League, Champions League, European League, dan masih banyak lagi. Untuk itu dapatkan semua produk dan paket berlangganan dengan promo menarik di official online store Next Parabola. Seperti di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, lalu di aplikasi Next Parabola dan di toko-toko elektronik terdekat. Nonton bola, ingat Next Parabola. Nah, saya akan langsung memberikan sebuah ulasan pandangan tentang siapa calon juara Qatar 2022 versi saya, tentu dari sudut angle yang berbeda, belum mengerucut ke hal teknis yang sangat tajam seperti komposisi pemain dan seterusnya. Cuma saya mau kasih gambaran seperti ini. Sejak Piala Dunia bergulir tahun 30, juara itu selalu bergantian. Amerika Latin atau Amerika Selatan, Eropa. Amerika Latin, Eropa, Amerika Latin, Eropa. Jadi selalu bergantian dua benua atau dua konfederasi itu. Pengecualiannya hanya di tahun 34 dan 38 ketika Italia bisa back to back juara. Juga di 58 dan 62 ketika Brasil bisa back to back juara. Itu pengecualiannya. Selebihnya sampai tahun 2002 di Korea Selatan dan Jepang itu juara Piala Dunia selalu bergantian. Jadi sejak tahun 30 sampai 2002 juara Piala Dunia bergantian. Selang-seling antara Amerika Latin, Amerika Selatan dengan Eropa. Nah, perubahan terjadi sejak memasuki katakanlah era sepak bola modern 2002 ke sini. Tepatnya 2006 atau sejak Piala Dunia 2006 di Jerman, 2010 di Afrika Selatan, 2014 di Brasil, bahkan di Brasil, dan 2018 di Rusia. 4
4 edisi terakhir Piala Dunia diborong oleh Eropa, tim Eropa. 2006 Italia, 2010 di Afrika Selatan adalah Spanyol, 2014 bahkan di Brasil yang juara adalah Jerman, dan 2018 yang juara adalah Perancis. Jadi 4 edisi terakhir yang juara adalah Eropa, negara-negara Eropa, kekuatan-kekuatan tradisional sepak bola Eropa. Nah, apakah di Qatar 2022 akan terjadi perubahan tren Eropa ini? Sepertinya saya menganggap bahwa tren juara dari Eropa atau juara dunia dari Eropa sepertinya belum akan putus. Meski Brasil dan Argentina selalu menjadi kandidat favorit kuat juga untuk calon juara. Jadi saya tidak menyampingkan Argentina dan Brasil, tetapi dalam konteks untuk juara dunia butuh aspek lain, faktor lain. Jadi mereka tetap favorit, Brasil dan Argentina, tetapi sepertinya asumsi atau prediksi saya, tren juara masih akan tetap menjadi milik Eropa. Kenapa? Sudut pandang saya sebetulnya adalah faktor pelatih. Jadi kalau kita bicara tentang pelatih Amerika Selatan terakhir yang bisa jadi juara dunia atau Piala Dunia adalah Luis Felipe Solari, Brasil di 2002. Bawa Brasil juara terakhir kali 2002. Selebihnya, final selalu menjadi milik Eropa, kecuali di Brasil 2014 waktu itu Jerman menghadapi Argentina dipimpin oleh pelatih Alessandro Sabella. Jadi pelatih asal Amerika Selatan terakhir yang bisa sampai final tapi belum jadi juara adalah Argentina dengan Alejandro Sabella-nya. Selebihnya dikuasai oleh Eropa. Jadi faktor pelatih ini menjadi penting. Saat ini pelatih-pelatih asal Amerika Latin atau Amerika Selatan kurang kuat, tidak ada di etalase depan sepak bola dunia. Jadi kalau bicara kiblat sepak bola, epicentrum sepak bola dunia adalah Eropa. Kenapa? Karena di sana ada Liga Champion yang tiap tahun berputar, tiap musim berputar, dan mereka menjadi tolak ukur, menjadi barometer, menjadi benchmark. Di sanalah evolusi sepak bola, dinamika sepak bola, perubahan-perubahan taktikal sepak bola terjadi, dan disitulah faktor pelatih-pelatih Eropa menjadi sangat dominan, berada di posisi terdepan, dan mereka menjadi pemimpin sepak bola dunia. Bayangkan kalau kita bicara Liga Champion, kalau kita bicara 7 tahun terakhir, hanya ada 2 pelatih asal Amerika Selatan yang bisa sampai final, partai final. Belum jadi juara, tapi hanya sampai final, yaitu di Diego Simeone 2015, bawa Atletico Madrid ke final, itu pun kalah oleh Real Madrid dengan Zinedine Zidane. Lalu 2019 Mauricio Pochettino dengan Tottenham Hotspur-nya ketika itu pun kalah di final oleh Jurgen Klopp. Jadi kalau kita bicara tentang siapa pelatih Amerika Latin yang terdepan dalam percaturan sepak bola dunia, ya Diego Simeone dan Mauricio Pochettino. Itu pun mereka belum berhasil juara di Liga Champion. Liga Champion ini kawah, epicentrum, kiblat, evolusi, dinamika sepak bola modern terjadi dari musim ke musim. Itulah yang membuat sepak bola Eropa terdepan dalam hal kepelatihan. Nah, karena faktor itulah saya menganggap bahwa tren juara Piala Dunia masih akan dimiliki oleh tim-tim dari Eropa dengan favorit kuatnya misalnya Jerman lewat Hansi Flick-nya, lalu Spanyol dengan Luis Enrique-nya, dan Prancis dengan Didier Deschamps-nya. Sekali lagi, Brasil dan Argentina tetap akan punya kans menjadi juara, tetap kandidat calon juara, tetapi faktor pelatih harus diakui bahwa pelatih-pelatih Eropa sedang dalam posisi terdepan dalam konteks evolusi, dalam konteks perkembangan taktikal, perkembangan kepelatihan di sepak bola dunia. Faktor itulah yang membuat prediksi dan asumsi saya Qatar 2022 akan tetap menjadi milik negara sepak bola asal Eropa. Jadi itulah angle sudut pandang saya kali ini menjelang 20 hari menuju Qatar 2022. Apakah tren sepak bola Eropa sejak 2006 menjadi juara Piala Dunia akan bertahan di Qatar 2022? Kita nantikan sama-sama. Ciao!